Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abdurrahman. Wa ana Abi Abdurrahman dari Abi Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asy'a'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Auf, kunna adanya kami inda Rasulillah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'atan orang 9 au samaniyatan atau 8 au sab'atan atau 7. Faqala maka berkata baginda Nabi, ala tubayyi'una Rasulullah, apakah kalian tidak berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang bilang baginda Nabi sendiri. Wa kunna dan adanya kami hadisi ahdin, orang-orang yang masih baru, bibaya'atin dengan bay'at juga. Fakulna maka kami berkata qad baya'naka, sungguh kami telah berbayat kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga baru saja berbayat. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian semua tidak berjanji berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wabasatna maka langsung kami ulurkan aidiyana, tangan-tangan kami, aidina tangan-tangan kami. Wakulna dan kami berkata, qad baya'naka, sungguh kami telah berbayat kepada engkau ya Rasulullah sallam. Fa'alama maka atas apa nubayuka, kami berbayat kepada engkau, berjanji kepada engkau. Qala bersabda baginda Nabi, ala an ta'budullah, atas supaya kalian semua menyembah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wa shalawatil khamsi, dan mengamalkan salat 5 waktu, wa tuti'u, dan kalian taat, wa asarra, dan baginda Nabi melirihkan kalimatan khafiyatan, kalimah yang lirih dengan kalimah yang lirih juga, wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan kalian semua jangan meminta manusia, meminta apapun kepada orang. Walaqad ra'aitu, maka sungguh aku melihat ba'dha ulaikan nafar, sebagian orang-orang itu yang ikut berbayat baginda Nabi, bayat ini, yasqutu jatuh sautu ahadihim, cemeti salah satunya, yaitu cemeti untuk kendaraannya. Fama yasalu, maka dia tidak meminta ahadan seseorang, yunawiluhu untuk mengulurkannya, iyahu kepadanya. Rawahu Muslim. Hati dia itu saking menjaganya bayatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia itu walaupun cemetinya itu jatuh dari tangannya, dia sedang di atas kendaraan, tidak meminta, coba ambilkan itu, kasihkan aku, enggak. Turun dari kendaraan, ngambil cemeti, naik lagi. Karena sudah berbayat untuk tidak meminta kepada orang. Wa Ibnu Umar, orang-orang zaman dulu itu hati-hati. Mungkin juga yang dimaksud baginda Nabi tidak sampai seperti itu bayatnya itu, tetapi mereka ingin apa-apa itu sempurna. Makanya para sahabat itu jadi orang istimewa itu kalau sudah mengamalkan agama itu pengennya disempurnakan, bukan minta diskon terus saja. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tazalu, tidak henti-hentinya al-mas'alatu, meminta-minta bi ahadikum, pada salah satu kalian, hatta yalqallaha, sehingga dia bertemu dengan Allah, walaysa, dan tidak ada fi wajihi, di wajahnya, mus'atul lahmin, sepotong daging. Artinya dia nanti ketika bertemu dengan Allah sangat-sangat malu karena banyak minta kepada makhluk, sehingga saking malunya itu daging yang ada pada wajahnya itu hilang, habis,
saking malunya. Nah, orang itu kalau orang itu sedang malu, dia itu mesti yang dirasakan malu itu tempatnya di wajah. Makanya orang malu itu biasanya menutupi wajahnya kalau malu. Makanya kalau orang yang enggak malu dikatakan rai gedek gitu. Nanti wajahnya itu sudah enggak tahu malu gitu. Kita tutupi tenang aja itu. Nah, itu orang yang enggak tahu malu. Dan nanti akan dimasukkan rasa malu yang luar biasa oleh Allah, saking malunya sampai daging-daging di wajahnya hilang. Al-mus'ah bidhammil mim dengan dhammahnya mim, wa iskani zai dan sukunya za, wa bil aini dan dengan ain, al-muhmalati yang tanpa titik, al-qit'ah yaitu sepotong daging. Sepotong daging pun sudah enggak ada lagi. Wa anhu dan dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, wa huwa sedangkan beliau alal mimbari di atas mimbar, wa dzakara dan beliau menyebut-nyebut as-shadaqah, urusan sedekah, wa ta'affufa dan menjaga diri, alil mas'alati dari minta-minta. Beliau berkata, al-yadul ulya, tangan yang di atas khairun adalah lebih baik minal yadis sufla daripada tangan bawah. Wal yadul ulya dengan sedangkan tangan atas, dia adalah al-munfiqatu orang yang menginfakkan harta, orang yang memberi. Wasufla dan tangan bawah, dia adalah as-sa'ilatu peminta. Muttafaqun alaih. Nabi Hurairah, kalau kamu pengen lebih baik daripada orang lain, jadilah kamu pemberi. Kalau pengen jadi lebih rendah dari orang lain, jadilah kamu peminta. Adakah di antara kamu pengen jadi lebih rendah dari temannya? Gak ada, pengennya mesti derajatnya lebih tinggi. Jadilah kalau begitu sebagai pemberi. Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sa'ala yang meminta an-nasa manusia takasuran karena untuk memperbanyak harta, fa innama yasalu maka hanyalah dia itu meminta jamron bara api, fayastakilla falyastakilla maka hendaknya dia supaya menyedihkan minta-minta, awal yastir atau memperbanyak minta-minta, terserah saja. Yang jelas kalau dia minta, artinya banyak minta berarti banyak mengumpulkan bara api di tangannya. Kalau sedikit, ya sedikit mengumpulkan bara api. Dan apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan artinya nanti akan disiksa oleh Allah nanti di akhirat. Ada sebagian mengatakan yaitu nanti apa yang dia minta itu akan menjadi bara api nanti di akhirat sana. Kalau minta-minta yang seharusnya dia itu tidak harus minta, dia sudah cukup, sudah banyak, tidak perlu minta, tapi meminta-minta demi untuk memperbanyak harta. Nah, sekarang itu orang itu minta-minta itu sampai bisa beli tanah, beli rumah, beli mobil. Itu pekerjaannya meminta-minta. Itu dikira itu satu kehebatan, kan? Yang seperti itu adalah bara api nanti jadi bara api sendiri. Wa an Samurah bin Jundub dari Samurah radhiyallahu taala anhu qala berkata Samurah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata sesungguhnya meminta-minta qadun adalah kepayahan, yakutu yang akan memayahkan biha dengan kepayahan itu ar-rajul seorang laki-laki wajah dia sendiri. Tapi kalau qad itu satu kepayahan, atau mungkin qad ini al-qaddu al-khadasu, cakaran. Khadas itu cakaran, bisa juga dikatakan cakaran oleh Imam Nawawi ini mengartikan dengan cakaran.
Innal masalah sesungguhnya meminta-minta kadun adalah satu cakaran, yakutu yang mencakar, biha dengan cakaran itu ar-rajulu seorang laki-laki wajahu wajah dia sendiri, illa ayasala nantinya di akhirat sana akan menjadi cakaran-cakaran, karena sebagian hadis mengatakan khadasun, illa an yasala kecuali dia meminta, illa ayasala kecuali meminta ar-rajulu seorang sultan au fi amrin atau dalam satu perkara, meminta dalam satu perkara la budda minhu yang tidak bisa dihindarkan. Rawahu meriwayatkan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan sahih. Al-qaddu maknanya qaddu al-khadasu adalah satu cakaran, wa nahnuhu dan semacamnya. Ini kalau digabungkan dengan hadis yang tidak ada lagi daging di wajahnya, itu artinya dia akan mencakari wajahnya sampai hilang dagingnya, bersih tinggal tulangnya saja, saking malunya. Ani bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa asabathu yang mengenai dia faqatun satu kemelaratan, fa anzalaha maka dia letakkan kemelaratan iku binnasi kepada manusia, maksudnya dia pengen menyelesaikan kemelaratannya itu dengan minta bantuan manusia. Lam tusadda maka tidak akan ditambal faqatuhu kemelaratan dia. Aman barang siapa anzalaha yang meletakkan kemelaratan itu billahi kepada Allah dengan meminta pertolongan Allah, wa yusiku maka segera Allah lahu untuknya berizkin dengan mengirimkan rizki ajilin sekarang ini au ajilin yang atau akan datang, segera atau nanti mesti Allah akan menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau orang itu mendapati dirinya itu faqah, yaitu kemelaratan, jangan minta bantuan manusia. Manusia itu tidak akan menyelesaikan masalah dia, masalah kemelaratan dia, tidak akan bisa. Tapi kalau dia itu yang dihubungi adalah Allah, maka segera Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki langsung atau sebentar lagi akan dikasih rizki oleh Allah, mesti. Manusia Allah itu kalau dimintai malah senang, tapi kalau enggak dimintai itu malah enggak senang. Allahu yaghdabu khina tarakta su'alahu wa bani adama yaghdabu khina yus'alu. Allah itu marah kalau kamu tidak mau minta, tapi kalau anak Adam kalau kamu mintai lama-lamaan malah marah, kebalikannya. Nah Allah enggak dimintai malah marah. Wong ada Gusti Allah kok minta sama makhluknya Gusti Allah. Ada yang maha pemberi kok minta kepada maha pelit, yaitu manusia. Ada yang kaya yang bisa memberi kok minta kepada yang fakir yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Rawahu berkata Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Yushiku maknanya yushiku bi kasri syini dengan kasrnya shin, yushiku ay yusri'u segera. Wa an Sauban dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Dah sampai situ aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahhamna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.